Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi PI dan bukti-bukti. Kali ini kita akan membahas mengenai materi bab 6 kelas 10, menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Nah, kali ini adalah materi kelas 10 SMA, SMK, MA sederajat. Langsung saja kita akan membahas yang pertama tentang Quran Surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan untuk mendekati perbuatan zina. Nah, yang pertama kita akan membaca Quran Surat Al-Isra ayat 32 terlebih dahulu. Simak baik-baik dan jangan lupa membaca basmalah. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Shadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang pertama, pengertian perbuatan zina. Zina secara bahasa berasal dari kata zana, yazni, yaitu berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah baligh atau sudah dewasa tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Zina secara harfiah berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji, dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Menurut pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang bukan istri atau suaminya. Adapun hukum perbuatan zina adalah haram. Hal ini berdasarkan Quran Surat Al-Isra ayat 32. Nah, dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 terkandung larangan untuk tidak mendekati perbuatan zina. Kata jangan mendekati seperti ayat tersebut merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa dan nafsu untuk melakukannya. Mendekatinya saja adalah suatu hal yang haram, apalagi melakukannya. Begitu ya adik-adik. Nah, selanjutnya ada hukuman bagi pelaku zina. Yang pertama, hukuman untuk perbuatan zina muhsan. Zina muhsan sendiri adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Itu disebut dengan zina muhsan. Adapun hukuman untuk pelaku zina muhsan adalah yang pertama, hukuman dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua, hukuman rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Yang kedua, hukuman untuk perbuatan zina ghairu muhsan. Nah, zina ghairu muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah. Adapun hukuman untuk pelaku zina ghairu muhsan adalah yang pertama, apabila pelaku zina ghairu muhsan adalah gadis dan perjaka, maka hukumannya adalah dera atau cambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Yang kedua, apabila pelaku zina ghairu muhsan adalah janda dan duda, maka hukumannya adalah dera 100 kali dan hukum rajam hingga meninggal dunia. Nah, selanjutnya hukuman perbuatan zina dalam KUHP. Dalam pasal 284 KUHP, pelaku perbuatan zina dapat diancam dengan hukuman 9 bulan penjara. KUHP menganggap bahwa hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan adalah zina, namun tidak semua perbuatan zina dapat dihukum. Perbuatan zina yang dapat dihukum adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Tuntutan terhadap pelaku sendiri hanya dapat dilakukan oleh salah satu pasangan dari pelaku perbuatan zina tersebut atau yang merasa tercemar akibat perbuatan tersebut. Nah, hukuman bagi para pelaku zina baru dapat diterapkan apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria berikut ini. Yang pertama, perzinaan dilakukan di luar hubungan perkawinan yang sah dan disengaja. Yang kedua, pelakunya adalah mukallaf. Yang ketiga, dilakukan secara sadar tanpa ada paksaan. Yang keempat, terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinaan.
Adapun setidaknya ada 3 alat untuk pembuktian perbuatan zina. Yang pertama, saksi. Para ulama bersepakat bahwa zina tidak dapat dibuktikan kecuali adanya 4 orang saksi. Menurut ijma ulama, saksi dalam tindak pidana zina haruslah berjumlah 4 orang laki-laki, beragama Islam, balik, berakal sehat, hifdzun atau mampu mengingat, dapat berbicara, bisa melihat, dan adil. Apabila ada 1 saksi perempuan, maka perempuan tersebut haruslah 2 orang sehingga dapat dikatakan saksi. Dengan kata lain, 1 orang saksi laki-laki dapat digantikan dengan 2 orang saksi perempuan. Yang kedua ada pengakuan. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, 1 kali pengakuan saja sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Sedangkan Imam Abu Hanifah beserta pengikutnya berpendapat bahwa hukuman zina baru bisa diterapkan setelah adanya 4 kali pengakuan yang dikemukakan satu persatu di tempat yang berbeda. Kemudian yang terakhir adanya qarinah atau indikasi kehamilan. Seorang perempuan wajib dijatuhi hukuman had jika perempuan yang hamil tersebut tidak memiliki suami. Nah, selanjutnya kita akan menelaah isi dan kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 32. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32, bahwa mendekati perbuatan zina saja sudah terlarang, apalagi jika sampai melakukannya. Maka tentu saja pelakunya telah melakukan perbuatan yang keji dan menempuh jalan yang sangat buruk. Berzina dapat mengakibatkan tercabutnya akar kekeluargaan atau nasab, menyebarnya penyakit menular, merajalelanya nafsu dan kemaksiatan, serta terjadinya degradasi moral di tengah masyarakat. Menurut Imam Suyuti, dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir, perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak negatif bagi pelakunya. Ada 3 dampak di dunia dan ada 3 dampak akhirat. Yang pertama, dampak dunia adalah menghilangkan kewibawaan. Nah, maksudnya menghilangkan kewibawaan adalah pelaku zina akan kehilangan kehormatan, martabat, dan harga dirinya di tengah masyarakat. Bahkan bisa juga dianggap menjijikkan dan menjadi sampah bagi masyarakat. Yang kedua, menyebabkan kefakiran. Tidak jarang pelaku zina dapat membawa pelakunya menjadi miskin karena ia akan selalu mengejar kepuasan nafsunya dan tidak keberatan untuk mengeluarkan sejumlah biaya untuk memenuhi hasratnya. Dan yang ketiga ada memendekkan umur. Perilaku zina juga akan menyebabkan umur seseorang berkurang, karena perbuatan tersebut bisa menyebabkan dirinya terserang berbagai penyakit menular seksual seperti HIV atau AIDS, kanker, penyakit kelamin, dan sebagainya. Adapun dampak yang akan ditanggung di akhirat ada 3 juga. Yang pertama mendapatkan murka Allah, yang kedua mendapat hisab yang buruk, dan yang ketiga mendapat siksa yang tandih. Keenam dampak tersebut merupakan dampak negatif dari perilaku zina. Selanjutnya adalah akibat zina. Adapun akibat zina diantaranya adalah yang pertama dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya, yang kedua dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya, yang ketiga garis keturunan atau nasab menjadi tidak jelas, yang keempat anak hasil perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada garis keturunan ayah biologisnya, yang kelima anak hasil perbuatan zina tidak dapat menuntut warisan dari ayahnya, dan yang terakhir apabila anak hasil perbuatan zina berjenis kelamin perempuan maka akan mendatangkan persoalan perwalian pada saat pernikahannya. Selanjutnya kita akan beralih kepada membaca Quran Surat An-Nur ayat 2. Mari kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa simak baik-baik ya adik-adik. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pergaulan bebas. Pergaulan bebas berasal dari dua kata, pergaulan dan bebas. Pergaulan adalah proses bergaul, sedangkan bebas adalah lepas sama sekali, tidak terhalang, terganggu, dan terbatasi sehingga boleh bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya secara leluasa. Pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan dibatasi oleh aturan-aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Pergaulan bebas adalah interaksi individu atau kelompok yang bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat sehingga menyebabkan rusaknya citra pribadi ataupun lingkungan di mana peristiwa itu terjadi. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada contoh bentuk pergaulan bebas. Nah, contoh pergaulan bebas di sini itu adalah zina atau seks bebas. Seks bebas adalah perilaku keji yang dilarang agama Islam. Perbuatan seks bebas akan menjauhkan pelakunya dari jalan yang benar karena perbuatan ini akan berakibat merendahkan harkat dan martabat pelakunya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Selanjutnya kita beralih kepada isi kandungan Quran Surat An-Nur ayat 2. Yang pertama, perintah Allah untuk menghukum dera atau cambuk sebanyak 100 kali masing-masing untuk pelaku zina perempuan dan pelaku zina laki-laki, untuk memberikan syok terapi dan peringatan bagi orang lain untuk tidak meniru dan mengikutinya. Yang kedua, pada pelaksanaan hukuman tersebut, pihak yang berwenang diharapkan bisa bertindak tegas dan dilarang berbelas kasihan kepada kedua pelaku zina tersebut dalam pelaksanaan hukuman terhadapnya. Yang ketiga, pelaksanaan hukuman atau eksekusi hukum dera tersebut hendaknya disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman atau masyarakat di wilayah di mana keduanya tinggal. Kemudian yang keempat, penyebutan kata az-zaniyah atau perempuan pezina lebih didahulukan daripada kata az-zani atau laki-laki pezina, karena akibat dari perzinahan tersebut dapat nampak dengan jelas terlihat pada perempuan akibat kehamilan, jika sampai terjadi kehamilan, atau dampak negatif yang diakibatkan perzinahan lebih banyak ditanggung oleh perempuan daripada laki-laki. Dan yang terakhir, dalam aturan dan norma agama, perempuan apalagi seorang gadis tidak dibenarkan untuk pergi ke tempat-tempat yang sepi kecuali dengan mahramnya. Adapun sikap yang harus dilakukan dan dibiasakan agar terhindar dari perilaku zina dan pergaulan bebas ada 7 poin. Yang pertama, menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. Yang kedua, menutup dan menjaga aurat. Yang ketiga, selektif dalam memilih teman bergaul. Yang keempat, menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat. Yang kelima, memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif. Yang keenam, mendekatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah. Dan yang terakhir, berpuasa sebagai perisai nafsu. Baik, cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.